Semua diawali pada awal abad ke-18, di bawah langit nan biru dan embusan angin laut yang sejuk. Bali dan Belanda berdiri dan hidup berdampingan. Kapal-kapal asing berlayar di dermaga, membawa sutra, rempah-rempah, dan harapan terhadap dagang yang selalu makmur. Di bawah kedamaian, sesuatu mulai berubah. Tawan kara adalah hukum adat yang telah menjadi warisan turun-temurun, yang dimana setiap kapal asing yang berlabuh atau terdampar di Bali menjadi hak kepunyaan kerajaan, baik kapal, kargo, bahkan awak kapal menjadi milik kerajaan raja. Bagi Belanda ini adalah ancaman, namun bagi Bali justru sebaliknya. Ini adalah warisan leluhur, dan inilah menjadi awal mula retaknya hubungan yang harmonis itu dibentuk. Tuanku, ada kapal pesiar terdampar di sana, tuanku. Kapal asing, dari mana asalnya? Saya tidak tahu, tuanku, tetapi ada di atas laut bendera yang bergambar Cina. Sepertinya itu kapal Belanda, tuanku. Cepat, bantu mereka yang terdampar ombak dan bawa semua barang yang terseret ombak. Ingat, kita ada tawan karang. Kapal karang akan menjadi hak milik raja kita. Ya, tuanku. Kabar tentang kapal Belanda yang karam segera sampai ke telinga Raja Buleleng. I Gusti Ngurah Made Karangsem. Sesuai adat Bali, barang-barang dari kapal karam diserahkan kepada sang raja. Adat tawan karang telah berlaku turun-temurun. Segala sesuatu yang karam di wilayah kerajaan akan menjadi hak kerajaan itu. Pastikan semuanya disimpan dengan benar. Perintah tuanku akan saya laksanakan. Rakyat di sini sudah banyak menetapkan adat itu sejak nenek moyang. Situasi semakin mencengkam ketika seorang nahkoda Belanda dan prajurit Bali mulai berdebat dan mengutarakan persoalan di antara mereka. Kami datang perintah dia Belanda. Kami kesini untuk meminta hak kapal kami dikembalikan, karena itu adalah kapal milik. Mereka bersoal mengenai tradisi tawan karang. Setiap kapal yang karang di perairan Bali akan menjadi hak raja yang menempati wilayah tersebut. Kami bukan merapat. Kami hanya menjalankan adat ini. Nahkoda Belanda tidak terima, merasa sangat dirugikan akan perampasan terhadap kapal. Tapi adat kalian tidak berlaku bagi kami, bangsa Eropa. Kami minta hak kami dikembalikan bersama dengan kapal-kapal kami. Tuan asing, ini tanah kami, bukan tanah Batavia. Di sini hukum Bali yang berlaku, bukan hukum Belanda. Kami menghormati kami, tapi kami tidak akan tunduk pada cap. Pulanglah dan sampaikan kepada prajurit, Bali tidak menjual ladang. Penolakan dari Raja Buleleng membuat Belanda sangat marah besar. Mereka menyiapkan pasukan besar di Batavia untuk segera menyerang Bali. Saudara-saudara kami, Belanda datang dengan senjata api dan meriam. Kita hanya punya keberanian dan tanah leluhur yang untuk kita pertahankan. Ingat, ini bukan sekedar perang untuk melawan Belanda. Ini perang untuk mempertahankan kehormatan dan adat Bali. Jangan gentar, roh leluhur menyertai kita. Jika para lelaki gugur, kalian bisa gugur. Lebih baik mati terhormat daripada mati dijajah oleh mereka. Jangan mundur, tunjukkan darah Bali tidak mudah ditaklukkan. Lebih baik mati dalam kehormatan daripada tunduk di bawah pemerintahan penjajah. Maju, hancurkan pengawal mereka. Perang itu pun berakhir dengan kekalahan Buleleng. Mungkin tubuh kita hancur, tapi semangat perjuangan di Bali tidak akan mati. Selama ada Tuan Junjung, Pulau Dewata dan tetap mulia. Banyak pahlawan yang gugur, termasuk para prajurit dan rakyat yang berjuang tanpa kenal takut. Namun, semangat mereka tidak pernah padam di situ. Peristiwa tawan karang menjadi lambang keberanian rakyat Bali mempertahankan adat, kedaulatan, dan kehormatan tanah leluhur. Aji, jangan ketawa.
kanan kiri kanan kiri. Udahnya. Maju, hancurkan. Namanya tidak bisa benar. Mansinan Pari. Perairan Bali akan menjadi hak kerajaan. Kesini untuk dan asing, ini tanah kami, bukan tanah bandar. Kayaknya kita langsung suaranya guys, bilangnya satu dua untuk cantik kan, nih kenapa? Tunggu, kurang keren. Terus.